Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Ramadhani Alim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang task scheduler. Jadi task scheduler itu adalah sebuah fitur di Windows untuk menjalankan sebuah tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Contohnya, kita login ke server. Untuk menjalankan task scheduler, kita harus menjalankan suatu program tertentu untuk kebutuhan maintenance Windows. Kemudian di sini kita masuk ke task scheduler. Kita klik, kemudian kita lihat ini adalah menu dari task scheduler. Kita bisa lihat di sini task scheduler lokal, kemudian di bawahnya task scheduler library. Di bawahnya ada Microsoft dan Mozilla. Di sini ada dua task scheduler, tergantung program yang berjalan. Di Microsoft ada Windows, kemudian di Windows ada bermacam-macam folder di dalamnya. Contohnya kita lihat Net Framework. Nah, ini kita lihat ini nama-nama tugas atau nama tesnya. Nah, selain itu ada juga yang lain, yaitu Mozilla. Kita klik di sini, di sebelah kanan kita lihat di menunya. Di sini ada nama status dan trigger. Kemudian ada next runtime, last runtime, dan last run result. Kemudian ada author. Contohnya Firefox background update. Jadi ini menjalankan update. Di bawahnya ada menu general, dan kita bisa lihat name-nya, lokasinya,
kemudian pemiliknya, dan juga ada description. Kemudian di bagian trigger ini ada detailnya. Kemudian di action ini program yang sedang berjalan. Kemudian ada condition. Di sini kita bisa baca start the test only if the computer. Kemudian kita bisa lihat historinya. Nah, tapi di sini kita juga bisa membuat tes kita sendiri. Dan kita misal membuka notepad setiap kali. Jadi kita buat tes sendiri. Di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih create new folder. Kita buat folder namanya admin. Nah, jadi ini sudah ada tes yang baru. Kita klik, kemudian kita kasih nama jalankan notepad. Dan untuk description-nya jalankan notepad setiap baru login ke server. Kemudian klik next. Dan di sini kita bisa pilih untuk waktu loginnya. Tapi kali ini kita akan pilih ini, kemudian next, dan pilih start a program. Kemudian next, dan di sini kita buka notepad. Kita cari notepadnya di notepad. Kemudian di sini kita bisa menambahkan argumen, dan ini sifatnya opsional. Kemudian klik next. Kita lihat dulu di sini. Kita cek. Nah, kalau sudah kita klik finish.
Sekarang kita bisa melihat nama, status, triggers, dan lain-lain dari tes yang sudah kita buat ini. Sini kita bisa lihat last runtime-nya dan juga bisa lihat autornya, kemudian create-nya. Dan kita juga bisa cek lagi di bawahnya. Kemudian kita juga bisa edit, masuk ke properties, dan di sini kita bisa mengeditnya. Kemudian kita bisa pilih start the task only if the computer is on as a power. Kemudian di bagian setting ini juga ada beberapa pilihan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita juga bisa menghentikan tesnya kalau berjalan sudah lebih dari beberapa hari. Kemudian di details kita bisa lihat keterangan lebih lanjut dari tesnya. Di bagian general kita bisa pilih di sini bisa memilih untuk user yang bisa menjalankan tes schedule ini. Kemudian di sini kita bisa pilih misalkan di sini administrator. Dan ini sudah bertambah untuk user yang bisa menjalankan tes schedule ini. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Kita bisa pilih administrator. Dan pilih lagi, misalkan di sini master. Dan kita juga bisa menambahkan semua admin di dalamnya. Selanjutnya kita coba untuk merestart servernya. Dan notepadnya akan otomatis berjalan. Kita tunggu sampai login. Dan kita login. Kita cek. Nah, ini notepadnya sudah bisa langsung berjalan ketika pertama kali login ke servernya. Jadi ini berguna untuk maintenance system.
Oke, kita ingin mengatur waktu dari komputernya dan kita bisa membuat skripnya. Jadi waktu untuk merestart dari servernya. Kita buka Notepad. Kalau di command prompt ada yang namanya shutdown. Dan ini punya option jadi ada namanya R, jadi itu adalah restart. Kalau kita menjalankan shot kemudian diikuti dengan R, kemudian kita enter, server ini akan merestart dirinya sendiri. Dan kita bisa mengedit waktunya. Misalkan di sini 10. Kalau di enter, servernya akan merestart dalam waktu 10 detik. Tapi kita next saja dulu. Sini kita ketik shutdown -R T10. Kemudian kita save. Kita simpan ke desktop. Di sini kita ketik restart, kemudian save. Kemudian kita ke desktopnya. Ini kita ganti namanya menjadi BAT, kemudian klik yes. Dan ini adalah batch script. Jadi ini akan merestart server. Tapi sebelumnya kita masuk ke scheduler. Kemudian masuk ke task scheduler library di bagian admin. Di sini kita klik kanan, create new task. Di new task ini kita kasih nama restart server. Description di sini restart terjadwal. Kemudian change user or group. Kita bisa jalankan skripnya saat servernya terlogin sebagai siapa. Kita bisa masukkan administrator. Nah, di sini kita bisa mengatur timing restartnya. Kita bisa pilih di sini. Dan di sini ada banyak pilihan timingnya. Kita pilih on schedule. Startnya
Bulannya pilih select all dan day-nya pilih tanggal 1. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Kemudian di bagian action condition settings kita bisa ubah di sini. Kemudian di settings kita bisa ubah kondisi-kondisi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita klik OK. Actionnya set up program. Kita pilih filenya. Kemudian klik OK. Dan ini sudah jadi. Jadi server ini akan merestart tiap tanggal 1 jam 1 malam. Baik, jadi di video kali ini kita sudah bahas tentang task scheduler. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.